Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Alexander Ritonga, NPM 180500004, Prodi Ekonomi semester 6. Sini saya akan menjawab UAS metode penelitian. Yang soal pertama, apa yang dimaksud dengan penelitian, serta jelaskan ciri-ciri penelitian ilmiah. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan dengan secara sistematis. Ciri-ciri penelitian ilmiah: yang pertama, fokus dengan tujuan yang jelas. Yang kedua, teliti, memiliki dasar teori dan desain metodologi yang baik. Yang ketiga, prosedur pengujian hipotesis jelas. Yang keempat, pengujian dapat diulang untuk kasus yang sama atau yang sejenis. Yang kelima, berdasarkan fakta dari data yang aktual, tidak subjektif dan emosional. Yang keenam, semakin luas ruang lingkup, penggunaan hasilnya semakin berguna. Yang ketujuh, mendekati realitas dan dapat diperkirakan peluangnya. Yang kedelapan, kesederhanaan dalam pemaparan masalah dan metode penelitian. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan masalah dalam penelitian dan mengapa masalah tersebut merupakan titik pangkal suatu penelitian. Secara umum, masalah adalah suatu kesenjangan antara apa yang seharusnya dan dengan apa yang terjadi tentang suatu hal, atau antara kenyataan yang ada atau terjadi dengan seharusnya ada atau terjadi serta harapan dan kenyataan. Mengapa masalah disebut sebagai titik pangkal suatu penelitian? Karena pemilihan masalah penelitian hendaklah dilakukan dengan benar dan teliti, sehingga memungkinkan para peneliti dapat merencanakan kegiatan penelitian dengan baik dan benar. Selanjutnya, nomor 3, tuliskan kriteria yang dapat digunakan untuk menetapkan suatu masalah dapat diteliti, serta jelaskan pula beberapa sumber yang dapat dijadikan pegangan dan mencari masalah penelitian. Kriteria yang dapat digunakan untuk menetapkan suatu masalah dapat diteliti. A. Rumusan masalah harus menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. B. Dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang jelas. C. Rumusan masalah harus padat dan jelas sehingga mudah dipahami oleh orang lain. D. Rumusan masalah harus mengandung unsur data yang mendukung pemecahan terhadap masalah penelitian. E. Rumusan harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis atau kesimpulan sementara. F. Rumusan masalah harus menjadi dasar dalam menentukan tujuan penelitian. G. Rumusan masalah harus merupakan dasar dalam mengambil kesimpulan penelitian. H. Rumusan masalah harus mencerminkan judul penelitian. Sumber yang menjadi pegangan dalam menemukan masalah penelitian. 1. Bacaan terutama hasil penelitian. Rekomendasi untuk peneliti lebih lanjut dapat menjadi sumber identifikasi masalah. Tidak pernah ada penelitian yang tuntas. 2. Diskusi, seminar, atau pertemuan ilmiah. Diskusi, seminar, dan pertemuan ilmiah dapat menjadi sumber masalah penelitian karena para peserta dapat melihat hal-hal yang dipersoalkan secara profesional sehingga muncul masalah. 3. Pernyataan pemegang otoritas. 4. Pengamatan pintas. 5. Pengamalan pribadi. Selanjutnya, nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan variabel, serta uraikan pula pengertian serta lengkapi dengan contoh. A. Variabel bebas. B. Variabel terikat. C. Variabel kontrol. D. Variabel antara. Variabel adalah objek penelitian atau yang menjadi fokus di dalam suatu penelitian. Contohnya A. Variabel bebas, variabel yang mempengaruhi atau sebab perubahan timbulnya variabel terikat. Variabel independen disebut juga dengan variabel perlakuan kausa, risiko, variabel stimulus, variabel pengaruh, judgment, dan variabel bebas. Variabel terikat. B. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi akibat dari adanya variabel bebas. Dikatakan sebagai variabel terikat karena variabel terikat dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas. C.
Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak terpengaruh oleh faktor luar yang tidak diteliti. D. Variabel antara variabel yang mempengaruhi variabel bebas dan variabel terikat secara teoritis, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Variabel intervening merupakan variabel antara atau penyela pada variabel bebas dan variabel terikat, sehingga variabel bebas tidak langsung mempengaruhi perubahan variabel terikat. Merupakan variabel antara atau penyela pada variabel bebas dan variabel terikat, sehingga variabel bebas tidak langsung mempengaruhi perubahan variabel terikat. Selanjutnya nomor 5, jelaskan perbedaan penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Perbedaan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah pada metode penelitian kualitatif pengumpulan datanya tidak dapat diukur dengan angka, sedangkan metode penelitian kuantitatif pengumpulan datanya bisa diukur dengan angka. Nomor 6, apa yang dimaksud dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah adalah menceritakan hal-hal yang melatar belakangi mengapa peneliti memilih judul penelitiannya. Yang kedua, identifikasi masalah adalah suatu proses yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian, selain dari latar belakang dan juga perumusan masalah yang ada. Yang ketiga, rumusan masalah umumnya berisi pertanyaan mengapa dan bagaimana terkait penelitian atau topik yang dibahas. Pernyataan tersebut memuat masalah-masalah yang hendak dipecahkan oleh penulis karya ilmiah. Rumusan masalah juga menjadi penentu bab atau subbab dalam pembahasan. Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah selesai penelitian, sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Yang kelima, manfaat penelitian. Ada kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Selanjutnya nomor 7, jelaskan apa yang dimaksud dengan kajian teori, penelitian relevan, kerangka konseptual, dan hipotesis. Kajian teori atau kajian pustaka adalah segala sesuatu informasi tertulis dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel atau masalah yang diteliti. Penelitian relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap sudah relevan, mempunyai keterkaitan dengan judul topik yang akan diteliti, yang berguna untuk menghindari terjadinya relevan dengan variabel atau masalah yang diteliti. Penelitian relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap sudah relevan, mempunyai keterkaitan dengan judul topik yang akan diteliti, yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan permasalahan yang sama. Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang diteliti. Hipotesis adalah jawaban sementara mengenai masalah yang masih mempunyai sifat praduga karena masalah tersebut masih harus dibuktikan dengan baik dan benar melalui penelitian. Selanjutnya nomor 8, apa yang dimaksud dengan metode penelitian, populasi, dan sampel, instrumen penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi. Instrumen penelitian adalah segala peralatan yang digunakan untuk memperoleh
mengolah dan menginterpretasikan informasi dari para responden yang dilakukan dengan pola pengukuran yang sama. Yang terakhir, 9, jelaskan apa yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta yang ada di lapangan. Proses pengumpulan data dalam sebuah penelitian bergantung pada jenis penelitian yang dipilih. Teknik analisis data merupakan suatu proses atau upaya mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya berkaitan dengan penelitian. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.